Time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan mereview Sodo Kamen Rider Geats. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke Kamen Rider Geats. Jadi buat fans dari Kamen Rider Geats ini, kalian harus pantengin YouTube Putro Toys terus ya, karena bakal review karakter dari Sodo Geats yang lainnya. Nah, kali ini kita akan mereview si Geats Magnum Boost dan si Geats Entry. Meskipun si Geats Magnum Boost-nya ini saya dapetnya second, tapi ya ini masih bagus dan masih lengkap banget, no minus deh pokoknya. Nah, untuk Geats Entry-nya saya dapat di harga 150.000, yang dimana ini murah banget. Sedangkan untuk si Geats Magnum Boost saya dapat di harga 120.000 aja. Bang, dapetnya di mana sih? Kok bisa semurah itu? Iya dong, karena saya ikutan lelang dari Om Bagus nih. Ada di Facebooknya di sini. Kalian langsung aja add friend untuk Facebook ya Om Bagus dan tunggu lelangan-lelangan yang bakal tayang nanti. Karena itu super duper murah banget, tapi kalian siap-siap kalah bin dari Putro Toys ya. Dan jangan sampai nangis karena kalah bin sama Putro Toys. Oke, jadi langsung aja kita unboxing si Geats Entry-nya.
Yap, jadi ini dia Sodo Gits Magnum Boost dan juga Gits Entry Rise. Nah ini bangkainya si Bandai. Coba kalian bayangin si senjata sniper ini ada di setnya Gits Entry Rise. Jadi buat kalian yang beli satuan, kalian harus beli Entry Rise juga. Nggak bisa cuman si Gits Magnum Boost, karena si snipernya itu nggak termasuk sama Magnum Boost. Aduh, asli Bandai ini ya memang bagus sih untuk pemasukan perusahaan, tapi buat bayar kan ya udahlah, langsung aja kita review artikulasinya. Oke, jadi ini dia penampakan dekat dari Sodo Gits Magnum Boost. Ini bagian matanya masih stikeran ya guys, tapi untuk stikernya sendiri ini cukup bagus sih. Nih saya coba lebih dekat lagi ya. Nah nih kalian bisa lihat sendiri. Untuk bagian matanya kalau dari dekat itu seperti ini. Jadi masih ada kayak bulet-buletan gitulah. Persis kayak SHF dan detailing dari helm aslinya gitu. Oke, jadi untuk kepalanya sendiri dia bisa berputar seperti ini. 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk, geleng-geleng. Dan ini sudah leluasa karena sudah menggunakan join ball. Nah untuk bagian kepala itu hanya bagian mata dan sininya aja. Nih kuping yang menggunakan stiker. Sisanya ini sudah pre-painted dari pabriknya. Kayak bagian sini, oranye di sini, terus oranye di sini nih, bawah kupingnya. Terus di bagian mulut ini juga sudah pre-painted atau dicat dari pabriknya. Well, ini bagus sih. Bahkan upgrade yang besar banget jika dibandingkan dengan Sodo Gits yang zaman dulu-dulu gitu deh. Ini cakep. Terus kita next lagi untuk bagian belakang nih. Si selendangnya ini dia bisa seperti ini, sudah menggunakan join ball juga, terus bisa berputar seperti ini. Ya copot. Ini bisa berputar sebebas kalian gitulah. Jadi bisa berputar kayak gini, bisa gini-gini. Ya gitu deh pokoknya. Terus untuk bagian tangan, dia bisa naik 90 derajat seperti ini. Terus bisa ke depan ke belakang juga kayak gini. Ini sama kayak Sodo Chronicle yang terbaru. Jadi bisa dibilang si Sodo Gits ini itu upgrade besar-besaran sih. Terus untuk ini pundak bisa naik juga. Ini bisa berputar juga kayak gini. Tuh. Terus ada artikulasi siku kayak gini. Ada artikulasi telapak tangan kayak gini. Nah untuk telapak tangannya sendiri kita hanya mendapatkan 2 pasang ya. Yang pertama yang untuk memegang seperti ini. Dan telapak tangan yang terbuka seperti ini. Tuh. Nah, kalau kalian ingin memasukkan si snipernya ini, tinggal masukin aja ke dalam sini. Dan jadi seperti ini, tuh. Jadi senjatanya si Gits, gitu guys. Nah, untuk bagian tangan sininya, ini juga bisa kita ambil. Nih, cuman ini agak sulit, jadi harus dicongkel. Oke, kita coba congkel pakai jarum. Yah. Wah gila coy, abis dicongkel ini hilang 15 menit. Baru ketemu nih, karena saking kecilnya kayak gini. Jadi saya peragainnya satu aja ya. Saya nggak mau part yang di sini hilang. Jadi saya contohin nih, ini bisa dilepas kayak gini dan kita pasang lagi aja seperti ini dan menjadi kayak nih, seperti ini. Tuh. Kayak di series lah, kan dia bisa menembak dari sisi kanan kiri. Ini misal kita contohin pakai yang ini. Nah, kan jadi seperti ini. Tuh. Ya, malah ininya copot. Nah, pokoknya bisa kayak gini ya, guys. Tuh. Kayak gitu. Kita lanjut lagi untuk bagian pinggulnya. Ini hanya bisa berputar kayak gini aja, 360 derajat. Tapi dia belum bisa fleksibel kayak Sodo Chronicle yang menggunakan join ball gitu deh di bagian sininya. Belum bisa leluasa gitu. Tapi bagian dadanya ini sudah pre-painted dari pabriknya dan di sini ada garis merah nih. Ini juga sudah pre-painted. Terus bagian sini ini juga sudah pre-painted guys. Nih. Kecuali ini ya di bagian bawah sini nih kayaknya masih stikeran. Nih tuh bener, ini masih stikeran nih bagian bawahnya. Tapi bagian sininya sudah dicat dari pabriknya. Cakep sih. Pantes ya Sodo Gits sekarang laku banget ya. Ya pokoknya gini. Terus untuk bagian si kakinya ini dia bisa naik seperti ini, lurus 90 derajat, bisa berputar juga kayak gini, bisa ke belakang, bisa split kayak gini. Terus untuk lutut dia bisa seperti ini. Lalu bagian telapak kaki ini juga sudah bebas. Tuh, karena sudah menggunakan join ball. Cuman sayangnya ini bagian si knalpotnya ini
dia masih menggunakan stiker. Coba kalau seandainya dia sudah pre-painted dari pabriknya juga, wah pasti ini bagus banget sih. Cuman ya udah banyak sih part yang pre-painted, kayak di bagian lutut ini juga sudah pre-painted. Sisanya ini masih stikeran gitu deh. Ya, gitu guys. Oke, next untuk gates entry ini juga sama aja. Dia beda di bagian bagian matanya ini dia berwarna hitam. Dan untuk artikulasi dia sama, sudah menggunakan joint ball. Terus buat bagian badan dia masih blank form gitu kalau di Ryuki. Jadi untuk blank itu kayak gini, ini bisa terbuka seperti ini. Untuk artikulasi sih sama aja sebenarnya. Jadi untuk artikulasi nggak usah saya review lagi aja kali ya, biar mempersingkat durasi. Nah, di sini juga silvernya masih menggunakan stiker, ini masih stiker. Terus di sini nih, ini sudah pre-painted dari pabriknya. Sisanya kayak gini aja. Tuh, artikulasinya nggak jauh beda sama yang Magnum Boost gitu guys. Untuk bagian base-nya ini sama aja, kayak gini. Tipikal base yang baru sudah bisa ngeklip kayak gini. Tuh. Terus juga part telapak tangannya juga mendapatkan sama 2 pasang kayak gitu. Oke, untuk di setnya entry kita juga mendapatkan 2 belt yang kayak gini. Ada dari Magnum Buckle dan juga Boost Buckle. Ini fungsinya kalau kita hanya menggunakan sebagian aja. Sedangkan kalau misalnya di Magnum Boost itu dia beltnya kayak gini. Nah, dia ada dua-duanya kayak gini. Dan kalau di entry dia hanya seperti ini aja tuh untuk beltnya. Jadi kalau semisal kalian ingin mengubah formnya, itu tinggal dilepas kayak gini aja. Ini juga tinggal kita lepas. Nah, terus kita pasang di sini. Nah, ini untuk form si Magnum Gits Magnum. Ini tinggal kita lepas beltnya dan kita pasang yang ini. Nah, posisinya kayak gini. Tuh. Jadi ini untuk boost Magnumnya. Untuk full bodinya nanti bakal diperlihatkan pas di rotating table aja. Jadi kalau misalnya Gits Magnum itu kayak gini, sedangkan kalau misalnya kita putar kayak gini, itu nanti dia si Magnumnya jadi bagian kaki, yang dimana itu ada di setnya ID2, ID2. Sedangkan yang ini kan ID1 gitu. Nah, untuk yang satunya lagi ini juga sama. Tinggal kita pasang aja kayak gini. Nah, terus tinggal kita ganti beltnya ke belt yang ini. Nah, kayak gini. Tuh. Seperti ini. Dan lagi-lagi, kalau misal si boostnya ini untuk bagian body, bagian atas, itu juga dia ada di setnya ID2 yang bakal kita review juga kok. Tenang aja. Nah, jadi untuk review satu persatunya itu kayak gitu guys. Menurut kalian, gimana nih untuk Sodo Gits Boost Magnum? Kebalik. Gits Magnum Boost dan juga Gits Entry Rise Formnya. Kalian kasih nilai berapa? 0 sampai 10. Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, untuk si Sodo Gits ini saya kasih nilai 9/10. Karena memang sebagus itu dan banyak yang sudah di-upgrade mulai dari pre-painted dan juga artikulasinya. Terus gimmicknya itu saya juga suka banget sih. Meskipun lagi-lagi saya benci banget untuk si snipernya ini ada di setnya Entry Rise. Dan untuk si pistolnya itu dia ada di setnya Gits Boost Magnum yang ada di ID2. Oh ya, saya lupa bilang di opening tadi, kalau si Sodo Gits yang ini, Sodo Gits Magnum Boost dan juga Entry Rise, itu ada di setnya Gits ID1 yang ini, barengan sama si Sodonya Revise. Siapa namanya ya? Saya lupa. Pokoknya setnya si Revise yang final formnya itu deh. Yang dimana itu juga banyak yang bilang ampas dan kayaknya kurang laku ya untuk si final form si Revise itu. Oke, jadi setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Kamen Rider Gits versi Sodo.
Oke guys, jadi sekian review Sodo Kamen Rider Gates, Magnum Boost, dan Entry Rise Form. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review Sodo Kamen Rider Gates selanjutnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!